Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita saji sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian kita bersama kitab Al-Jami' karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ya, yang mana kitab ini adalah kitab yang sangat mulia, yang perlu untuk kita bahas karena berisi di dalamnya tentang bab adab, tentang bab birrul walidain, bab zuhud dan wara', ya, bab yang sangat penting untuk senantiasa seorang hamba diingatkan tentangnya. Dan kita alhamdulillah sudah sampai pada bab yang kedua, yaitu bab birrul walidain dan silaturahim, yang mana kita sudah sampai pada hadis yang kelima di dalam bab ini, yang mana hadis yang akan kita bahas pada hari ini adalah hadis yang berkaitan tentang adab bagaimana kita bertetangga, yang mana tetangga di dalam syariat Islam memiliki perhatian yang sangat khusus. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantuhu annahu sayuwarrithuhu." Senantiasa Jibril alaihissalam memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga-tetanggaku sampai aku mengira bahwasanya Jibril akan menjadikannya sebagai ahli waris. Jadi dikatakan para ulama, senantiasa Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, berbuat baiklah kepada tetangga. Ya Muhammad, berbuat baiklah kepada tetangga." Senantiasa diulang-ulang. Nabi Muhammad SAW diberikan wasiat oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang tetangga, sehingga tetangga ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Bahkan di dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, yang mana menunjukkan bahwasanya ikramul jar, memuliakan tetangga, itu termasuk daripada buah keimanan kita, termasuk daripada bukti keimanan kita. Bahkan di dalam sebuah hadis, sebuah ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW, "La yu'minu ahadukum," atau "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah SAW?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man la ya'manu jaruhum bawa'iqah." Wallahi tidak beriman orang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya, ya. Jadi kita mengganggu tetangga kita itu dosanya besar, ya.
Bahkan dalam riwayat lain, wallahi la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Maka ini adalah salah satu perhatian syariat terhadap hak tetangga, ya, terhadap hak tetangga yang mestinya kita kerjakan. Kita berkenalan dengan mereka, berbuat baik dengan mereka. Yang mana terkadang orang kenal dengan orang yang jauh, tapi dia tidak mengenal tetangganya, tetapi dia tidak bergaul dengan tetangganya. Ini adalah salah satu potret kehidupan, ya, termasuk terlebih lagi kehidupan di kota-kota besar. Ya. Terkadang mereka ya hidup nafsi-nafsi, ya, hidup sendiri-sendiri sehingga tidak mengenal tetangganya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. Rasulullah SAW membuka hadis ini dengan sumpah. La yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Dan dalam riwayat lain, auli akhihi, ya, dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini oleh Nabi kita Muhammad SAW dibuka dengan sumpah, yang mana ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hak seorang tetangga kepada kita, di atas kita. Yang mana hendaknya kita memberikan hak seorang tetangga dengan sepenuhnya, tidak melelehkan hak mereka, berbuat baik pada mereka, mengenal mereka, mengerti keperluan mereka. Terlebih ketika tetangga kita ini adalah saudara kita, jadi haknya adalah double, ya. Dia punya hak tetangga dan punya hak kerabat. Terlebih kalau tetangga kita muslim, dia punya hak tetangga, punya hak kerabat, dan punya hak saudara seiman. Maka ini lebih ditekankan lagi. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba, ya. Jadi seorang hamba tidak akan sempurna keimanannya sampai dia melakukan yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk tetangganya sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Di dalam hadis ini adalah sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita semua, ya, menganjurkan kepada kita, bahkan sebagian ulama mewajibkan, ya, mewajibkan, karena ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, ya, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, maka hadis yang disebutkan selanjutnya itu memiliki hukum wajib. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita untuk memiliki perasaan seperti itu, perasaan kita ingin kebaikan untuk tetangganya sebagaimana kita ingin kebaikan untuk kita. Jadi perasaan ini harus ada di dalam setiap jiwa kaum mukminin. Karena Nabi kita Muhammad SAW sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku ada pada tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya perasaan ini harus ada di dalam setiap jiwa kaum muslimin. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita untuk memiliki perasaan, ya, senang ketika orang lain senang, bahagia ketika tetangga kita atau saudara kita bahagia, dan juga kita sedih ketika saudara kita atau tetangga kita itu sedih, tentu dalam hal yang baik-baik, ya. Yang mana di dalam hadis ini juga adalah menunjukkan bahwasanya hendaknya kaum mukminin itu seperti satu jasad, ya. Hendaknya kaum muslimin itu seperti satu jasad, yang mana tatkala sebagian anggota tubuh diperlakukan baik, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan merasa baik. Dan juga sebaliknya,
tatkala sebagian anggota tubuh itu diperlakukan buruk, dia sakit, ya, atau terluka, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan merasa kesakitan. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid." Ya. Permisalan seorang hamba atau permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya di dalam perkara saling cinta, saling rahmat, ya, itu seperti jasad, seperti satu jasad, ya, seperti satu jasad. Jadi kita hidupnya kita sebagai seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu jasad. Ya. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal huma. Ya. Yang mana ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasa sakit juga. Dia juga akan merasa sakit, kemudian bisa jadi dia juga akan sama-sama begadang karena sakit dari salah satu anggota tubuhnya. Inilah hendaknya kehidupan seorang mukmin. Dia merasa bahwasanya orang mukmin yang lainnya itu bagian dari dirinya. Dia tidak ingin dia merasa terlukai. Dia sangat bahagia ketika orang lain itu bahagia. Itulah kehidupan seorang mukmin. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak nafsi-nafsi. Ya. Kemudian di sini disebutkan perkataan Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullah taala, ya, yang mana Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullah taala beliau adalah salah satu ulama tabi'in. Dari perkataan beliau kita akan belajar bagaimana, ya, hendaknya kita berhubungan dengan kaum mukmin yang lainnya. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Mimman ta'allamta al-ilma?" Wahai Ahnaf Ibnu Qais, dari siapa kamu belajar ilmu? Kemudian beliau mengatakan, "Min nafsi," dari diriku. Kemudian orang yang bertanya merasa heran, ya, kok bisa orang belajar bergurunya dari dirinya sendiri? Sehingga orang yang bertanya kepada Ahnaf bin Qais, "Wa kaifa dzalik?" Terus bagaimana caranya? Bagaimana kamu belajar sebuah ilmu baru dari dirimu? Ya, kita tahu bersama bahwasanya maklumat yang baru, ilmu yang baru itu pasti dari orang lain. Kemudian Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullah taala menjawab, "Kuntu idza karihtu syai'an min ghairi lam af'al bi ahadin mithlahu." Berkata Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullah ta'ala, aku kalau benci sesuatu dari orang lain, maka aku tidak akan melakukan sesuatu tersebut untuk orang lain. Jadi Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullah ta'ala berkata, aku kalau menemukan sesuatu yang aku benci dari orang lain, maka aku tidak akan melakukan hal tersebut untuk orang lain. Aku kalau benci orang lain menghina aku, maka aku tidak akan menghina orang lain. Ya. Aku kalau benci orang lain mencaciku, maka aku tidak mau mencaci orang lain. Aku kalau benci orang lain menggangguku, maka aku tidak mau mengganggu orang lain. Ini, ya, yang dimaksud oleh Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullah ta'ala. Yang mana ini seperti sabda Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita perlu lakukan baik juga orang lain. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan, wa hadza yadullu ala anna al-mu'mina yasurruhu ma yasurru akhal mu'min. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin dia akan senang ketika mukmin yang lainnya senang. Wa yuridu li akhihi al-mu'mini ma yuriduhu li nafsihi. Dan orang mukmin adalah dia yang senantiasa ingin kebaikan sebagaimana untuk orang lain sebagaimana dia ingin kebaikan untuk dirinya.
Wa hadza kulluhu innama ya'ti min kamali salamati as-sadri min al-ghilli wal ghishi wal hasad. Ini adalah sebuah poin yang perlu kita camkan ya. Dan ini semua ya, perasaan bahwasanya kita cinta kepada orang lain sebagaimana kita cinta untuk diri kita sendiri. Ini menunjukkan kesempurnaan keselamatan hati seseorang. Ya. Jadi orang ketika dia bisa mempraktikkan hadis ini, dia bisa mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Dia bisa senang untuk saudaranya sebagaimana dia senang untuk dirinya. Dan dia bisa sedih untuk saudaranya sebagaimana dia sedih untuk dirinya. Ketika ada orang punya perasaan seperti ini menunjukkan kesempurnaan keselamatan hatinya, yang mana menunjukkan bahwasanya hatinya itu bersih. Bersih dari hasad, bersih dari penyakit-penyakit hati, iri dan dengki. Ya. Menunjukkan bahwasanya hatinya itu bersih. Ya. Karena terlebih kalau orang tertimpa dengan penyakit hasad, orang tertimpa dengan penyakit iri dan dengki, ya, hidupnya tidak akan tenang. Ya. Hidupnya tidak akan tenang. Terlebih penyakit hasadnya adalah penyakit yang sangat besar. Ya. Penyakit hasad adalah penyakit atau maksiat yang pertama kali dilakukan di langit dan pertama kali dilakukan di bumi. Pertama kali dilakukan di langit oleh siapa? Oleh iblis dengan Adam, dengan ayah kita. Kemudian dilakukan di bumi oleh Qabil dan Habil. Ya. Jadi hasad itu adalah penyakit atau maksiat yang pertama kali dilakukan oleh iblis di langit dan pertama kali dilakukan oleh dua anak Adam, Qabil dan Habil di bumi. Ya. Dan hasad, ya, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hasad itu definisinya adalah kita benci ketika melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi sekedar kita benci saja ketika ada orang lain yang mendapatkan kebaikan itu sudah masuk di dalamnya hasad. Ya. Maka dikatakan para ulama hasad itu bertingkat-tingkat. Ada yang sekedar dia benci dan ini saja sudah dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bahkan kita diperintahkan untuk berlindung di dalam surat Al-Falaq dari hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi kita benci ketika orang lain mendapatkan kebaikan itu saja sudah dilarang. Terlebih lagi ketika kita melakukan di atas itu. Kita sampai melakukan makar, ya. Kita sampai berusaha agar kenikmatan orang lain tersebut hilang darinya. Maka dosanya menjadi lebih besar lagi. Kemudian di sini Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala beliau memberikan nasihat. Wa 'ala hadza faman ra'a min nafsihi hasadan aw ghishan aw ghillan li ahadin. Maka dari ini semua barang siapa yang melihat bahwasanya di dalam hatinya ada sifat hasad, ada sifat iri dan dengki untuk orang lain, min ikhwanihi aw min jiranihi, baik untuk saudara-saudaranya atau untuk tetangga-tetangganya, ya. Falya'rif anna hadza naqsun fil iman wa dalilun ala adami kamalihi. Maka ketahuilah bahwasanya keimanannya dan keselamatan hatinya sedang tidak baik-baik saja, ya. Jadi kalau kita masih melihat tetangga kita ketika tetangga kita mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan mobil, mendapatkan baju yang bagus, ya, kemudian kita merasa iri dan dengki di dalam hati kita, anak-anaknya mungkin sukses semua atau dia baru menjabat sebuah jabatan yang tinggi, kemudian di dalam hati kita ada iri dan dengki, ini menunjukkan bahwasanya hati kita ada kekurangan keimanan di dalamnya, ya. Keimanan kita, keselamatan hati kita itu perlu untuk dipertanyakan, dan biasanya hasad itu terjadi di antara orang-orang yang sepantaran, ya. Antara ustadz, antara para guru, antara para ulama, antara para murid, ya.
antara para dokter, antara para tukang becak. Ya. Tidak jarang ya terjadi tukang becak iri dengan dokter, itu jarang. Biasanya kalau sepantaran itu baru terjadi iri di antaranya. Maka kita berusaha untuk menghindarkan penyakit-penyakit hati ini. Kita berupaya untuk menghilangkan penyakit iri dan dengki di dalam hati kita, karena itu semua menunjukkan kualitas keimanan kita. Karena kalau ada orang yang iri dengan orang lain, menunjukkan bahwasanya keimanan dia terhadap takdir Allah, terhadap qadar Allah, terhadap rububiyah Allah itu lemah. Karena ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membagi-bagi rezeki untuk hamba-hambanya, dan pembagian Allah itu selalu adil dan selalu ada hikmahnya. Ya. Pembagian Allah, mengapa Allah memberikan yang ini mobil, yang ini tidak? Mengapa Allah memberikan ini rumah yang bagus, yang ini tidak? Di balik itu semua ada hikmah yang Allah sembunyikan. Ya. Karena Allah itu hakim, tidaklah melakukan sesuatu pasti di baliknya ada hikmahnya. Baik kita tahu atau kita tidak tahu. Ya. Dan ketika kita hasad dengan orang lain, maka kita seakan-akan kita mempertanyakan kebijaksanaannya Allah. Ya. Seakan-akan kita tidak tidak pas dengan aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berupaya kita untuk menghilangkan iri dan hasad di dalam hati kita. Kemudian di sini hadis ini, ya, hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini juga sebuah hadis yang penting di dalam bab adab, ya. Karena hadis ini adalah satu dari 4 hadis yang menjadi poros para ulama berdalil tentang adab. Yang mana nanti dari empat poros ini adab-adab itu bercabang. Ya. 4 hadis ini adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jadi jima'ul adabil khair, ya. Poros hadis-hadis yang berkaitan tentang adab itu ada 4. Ya. Yang mana dari 4 ini nanti hadis-hadis yang lain bisa dipasang di cabang-cabangnya. Yang pertama adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Ini hadis yang pertama. Yang kedua adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ya, termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah tatkala dia menghilangkan hal-hal yang tidak berguna untuknya. Kemudian sabda Nabi kita Muhammad SAW, la taghdab, ya, jangan engkau marah, ya, la taghdab, jangan engkau marah. Dan yang keempat adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman di antara kalian, ya, maksudnya adalah kesempurnaan iman, sampai kalian cinta untuk saudara kalian sebagaimana kalian cinta untuk diri kalian. Ya. Jadi 4 hadis ini adalah poros hadis-hadis tentang adab, yang mana hadis-hadis yang lain dipasang sebagai cabang-cabang daripada hadis-hadis ini. Ya. Ini dikatakan oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid Imam al-Malikiyah, seorang imam dari madhab Malikiyah. Jadi pada intinya adalah kita berupaya untuk berbuat baik kepada saudara kita, terlebih kepada tetangga kita, ya. Karena terkadang kita memang lebih memperhatikan teman-teman kita yang jauh, tapi tetangga kita ternyata tidak kita perhatikan, ya. Kita lebih kenal dengan orang-orang yang jauh, tapi tetangga kita tidak kita kenal, ya. Sesekali kita memberikan kepada mereka oleh-oleh mungkin, atau masakan kita, atau kita berbuat baik, kita menyapa, ya. Itu semua adalah salah satu nilai-nilai Islam yang semestinya kita angkat, ya, sebagai syiar Islam, ya. Ini adalah sedikit penjelasan tentang hadis yang mulia ini, ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang yang senantiasa memuliakan saudara kita dan tetangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita semua rezeki tetangga-tetangga yang baik ya. Karena sebagus apapun rumahnya, seluas apapun rumahnya, sebersih apapun rumahnya, dia tidak akan merasa enak ketika tetangganya tidak baik. Begitu pula ya, tetangga kita tidak akan merasa aman walaupun rumahnya bagus, rumahnya bersih, kalau kitanya juga tidak baik. Maka kita berupaya untuk berbuat baik pada tetangga kita dan kita meminta kepada Allah agar diberikan tetangga yang baik. Ya mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, ya kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.